Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita untuk belajar latihan soal KSMMI, Matematika Terintegrasi. Kali ini kita akan membahas soal KSMMI 2018 tingkat provinsi untuk soal yang kelima. Karena soal seperti ini kenapa saya bahas? Karena sering sekali soal model penalaran seperti ini muncul ya. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana dengan soalnya. Jika sebuah bilangan 2A dikali 13B habis dibagi oleh 6, maka nilai terbesar dari A ditambah B adalah, oke ya, jadi maksudnya ini adalah 20 sekian dikalikan dengan 130 sekian, itu termasuk kelipatan 6, atau habis dibagi dengan 6. Maka A dan B ini agar maksimal diganti dengan angka berapa? Atau dengan kata lain, A ditambah B yang paling besar itu berapa? Jadi, kita akan anggap dulu 2A ini sebagai bilangan yang pertama, 13B ini adalah bilangan yang kedua. Oke ya, yang nanti hasilnya 2A dikali 13B ini adalah kelipatan 6. Oke, 2A adalah bilangan yang ke-1, sedangkan 13B adalah bilangan yang kedua. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa bilangan itu habis dibagi 6, itu ciri-cirinya seperti apa? Atau syaratnya seperti apa agar bilangan itu habis dibagi 6? Jadi, 6 itu kan adalah 2 dikali 3 ya. Jadi, kalau agar bilangan itu habis dibagi 6, maka bilangan itu harus kelipatan 2 sekaligus kelipatan 3 ya. Jadi contohnya 12. 12 itu kan kelipatan 2 dan juga sekaligus kelipatan 3 ya. Jadi otomatis 12 adalah kelipatan 6. 18 juga demikian ya. 18 itu kelipatan 2 dan juga sekaligus kelipatan 3, maka otomatis 18 adalah juga kelipatan 6. Nah, ciri-ciri bilangan yang kelipatan 2 atau bilangan genap itu berarti diakhiri dengan angka genap ya. Bisa saja diakhiri dengan angka 0, 2, 4, 6, atau 8. Sedangkan ciri bilangan kelipatan 3 itu adalah jumlah angka-angka penyusunnya itu adalah kelipatan 3. Oke, sebagai contoh lagi, angka 12 tadi ya. Angka 12 itu kan diakhiri dengan angka 2, sehingga dia termasuk bilangan genap. Dan 12 itu, angka penyusunnya adalah 1 dan 2. Sehingga kalau dijumlahkan 1 tambah 2 adalah 3. Sehingga 12 itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Otomatis 12 adalah kelipatan 6. Bagaimana dengan 21? 21 itu memang jumlah angka penyusunnya adalah kelipatan 3, akan tetapi karena diakhiri dengan angka ganjil, maka 21 hanya kelipatan 3 saja, tetapi bukan kelipatan 6. Ya. Oke, agar lebih jelas saya tulis saja di sini bahwa syarat bilangan habis dibagi 6 atau kelipatan 6 adalah yang pertama, bilangan itu genap atau kelipatan 2. Yang kedua, bilangan itu juga kelipatan 3, ditandai dengan jumlah angka penyusunnya kelipatan 3. Oke ya, sudah jelas seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita akan menginginkan agar perkalian dua buah bilangan ini menghasilkan kelipatan 6. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, secara garis besar, tapi saya sebutkan bahwa kemungkinannya ada 4. Secara garis besar ya. Jadi, bisa saja bilangan pertamanya ini sudah kelipatan 6, maka bilangan keduanya ini bebas ya. Jadi, kalau bilangan yang pertama ini kok sudah kelipatan 6, mau dikalikan dengan angka berapapun, pasti dia habis dibagi 6 ya. Sebagai contoh misalnya, bukan yang di sini ya, misalkan kita ambil contoh 18.
18 itu sudah kelipatan 6. Jadi kalau mau kita kalikan dengan angka berapapun, pasti hasilnya adalah kelipatan 6, gitu ya. Atau sebaliknya, bilangan yang kedua yang sudah kelipatan 6, maka bilangan pertamanya adalah bebas. Seperti tadi yang saya jelaskan ya, jika salah satu sudah kelipatan 6, maka dikalikan dengan angka berapapun, pasti habis dibagi 6. Oke, lalu kemungkinan yang ketiga, apabila bilangan yang pertama ini baru menjadi kelipatan 2 saja, tetapi belum merupakan kelipatan 6, maka bilangan yang kedua minimal harus kelipatan 3 ya. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa 6 adalah 2 kali 3. Jadi jika bilangan yang pertama ini baru menjadi kelipatan 2 saja, tetapi belum kelipatan 6, maka syaratnya bilangan yang kedua harus minimal kelipatan 3. Atau sebaliknya, jika bilangan yang pertama ini sudah kelipatan 3, tetapi belum kelipatan 6, maka bilangan yang kedua itu minimal harus kelipatan 2. Oke, sekarang kita ambil kemungkinan yang pertama. Katakanlah bilangan yang pertama ini sudah menjadi kelipatan 6, maka A ini harus diganti dengan 4 ya. Karena nilai yang mungkin agar bilangan yang pertama ini kelipatan 6, maka A-nya harus 4. Selain 4 pasti bukan kelipatan 6. Jadi menjadi angka 24. Jadi jika A sama dengan 4, maka B-nya bebas. Kenapa bebas? Karena sekali lagi bilangan yang pertama sudah kelipatan 6. Jadi B-nya bebas, B-nya mau diganti angka berapapun. Kita ganti dengan angka 9 aja biar maksimal ya. Karena yang ditanyakan adalah maka nilai terbesar. Maka kita akan mencari angka semaksimal mungkin ya. Kita ganti saja dengan 9 agar maksimal. Ternyata jika A-nya diganti 4 dan B-nya diganti 9, maka jumlah A dan B adalah 4 tambah 9, yaitu 13. Apakah ini sudah maksimal? Ya belum tentu, kita coba lagi. Seandainya A-nya itu kita ganti dengan angka kelipatan 2, sehingga 2A ini menjadi sebuah bilangan kelipatan 2 yang maksimal, maka A ini harus diganti dengan 8. Kenapa 8? Ya karena agar genap ya, agar kelipatan 2. Karena kalau diganti 9 itu maksimal, akan tetapi tidak kelipatan 2. Kalau diganti 6 itu kelipatan 2 tapi tidak maksimal. Jadi kita ganti dengan 8. Jika A diganti dengan 8, maka B-nya agar maksimal harus 8 ya. Kenapa harus 8? Karena kalau bilangan yang pertama ini 28, berarti dia kan kelipatan 2. Maka bilangan yang kedua minimal harus kelipatan 3. Nah, ciri bilangan kelipatan 3 itu jumlah angka-angka penyusunnya harus habis dibagi 3. Nah, kita cari yang paling maksimal, yaitu angka 8. Karena 1 ditambah 3 ditambah 8 itu kan 12 ya. Jadi kelipatan 3. Sehingga kalau A-nya 8, B-nya 8, maka jumlah A ditambah B hasilnya adalah 16. Ternyata ini lebih besar hasilnya daripada yang pertama tadi ya. Oke, kita tukar posisi sekarang. Sekarang apabila bilangan pertamanya ini kita anggap agar menjadi kelipatan 3 yang maksimal ya, berarti A-nya harus diganti dengan angka 7 ya, karena 27 ini adalah bilangan kelipatan 3 yang maksimal. Karena kalau A-nya ini diganti dengan angka selain 7, itu 2A bukan kelipatan 3. Maka jika A kita ganti 7, maka B-nya agar maksimal juga harus 8. Sehingga 7 tambah 8 adalah 15. Saya ulangi, jika A diganti dengan 7, maka bilangan yang pertama kan kelipatan 3, tetapi belum kelipatan 6. Oleh karena itu, bilangan yang kedua minimal harus kelipatan 2. Nah, agar bilangan yang kedua ini kelipatan 2 atau bilangan genap yang maksimal, B-nya harus diganti dengan 8. Ternyata 7 tambah 8 itu malah 15, lebih besar yang tadi ya. Jadi 16 itu lebih besar daripada yang 15. Nah, karena pilihannya cuma itu, ya tentu saja jawabannya adalah yang ini. Akan tetapi kita akan coba sekali lagi bagaimana jika A-nya ini kita ganti dengan angka bebas yang maksimal. Jadi A-nya ini kita ganti dengan 9 ya, agar maksimal nantinya ya. Nah, kalau A-nya kita ganti dengan angka 9, maka jadilah bilangan 29 di sini.
Apabila ini 29, karena 29 itu belum kelipatan 2 dan juga bukan kelipatan 3, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, bilangan yang kedua harus kelipatan 6. Nah, agar bilangan yang kedua ini kelipatan 6, maka B-nya juga harus diganti dengan 8. Ya. Karena 138 itu adalah kelipatan 6. Ya. Bisa kalian cek sendiri dengan kalkulator atau dengan Excel, bebas ya. 138 itu habis dibagi 6. Nah, kalau B ini adalah 138, dia adalah kelipatan 6. Mau dikalikan dengan angka berapapun bilangan pertama, pasti habis dibagi 6. Ternyata ada yang lebih maksimal lagi, yaitu A diganti dengan 9 dan B diganti dengan 8. Kalau kita jumlah A tambah B hasilnya 17. Jadi itulah yang paling maksimal. Akan tetapi, karena dalam pilihan ganda itu 17 tidak ada, maka jawaban yang benar adalah D, 16. Ya, demikian ya. Semoga mudah dipahami. Ini hanya penalaran saja bagaimana segala kemungkinan agar kedua buah bilangan ini jika dikalikan menghasilkan kelipatan 6. Oke ya, semoga bermanfaat. Apabila masih terlalu cepat dalam saya menjelaskan, silahkan diputar-putar ulang untuk bisa lebih mudah dipahami, ataupun juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke ya, jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.